Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi kembali saya akan melanjutkan cerita CEO dan Cinta Gadis Polos episode 7. Hidup Liana di penthouse mulai menemukan semacam irama baru. Sebuah rutinitas yang meskipun masih terasa seperti sangkar, setidaknya sudah tidak lagi sepenuhnya asing. Pagi-pagi, setelah Ardan berangkat kerja, seringkali sebelum dia bahkan bangun, dia akan sarapan sendirian di meja makan yang terasa terlalu besar, ditemani pemandangan Jakarta yang terbentang di bawahnya. Kemudian, dia akan menghabiskan waktu berjam-jam di balkon kecilnya, yang perlahan-lahan berubah menjadi sudut miliknya sendiri, dengan meja gambar baru dan set pensil yang diberikan Ardan. Dia mulai menggambar lebih banyak, tidak hanya pemandangan atau sketsa dari ingatannya, tapi juga hal-hal di sekitarnya. Detail ukiran pada vas di lobi, pola cahaya yang menerpa lantai marmer di siang hari, bahkan ekspresi netral Ibu Siska yang suatu kali dia tangkap tanpa sengaja. Itu adalah caranya memetakan dunianya yang baru, memahami melalui garis dan bayangan. Ardan di sisi lain tetap merupakan pria yang sulit dibaca. Namun setelah insiden di restoran dan pembelaannya terhadap Clara, ada gencatan senjata yang tidak diucapkan antara mereka. Makan malam tidak lagi selalu sunyi yang mencekam. Kadang-kadang Ardan akan bertanya tentang gambarnya. Pertanyaannya masih praktis. Apakah kamu membutuhkan kertas yang lebih baik? Tapi nada di baliknya tidak lagi menghakimi. Suatu sore saat dia sedang asik menggambar di balkon, teleponnya yang jarang berbunyi tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Hati Liana berdebar-debar, khawatir ada kabar tentang Bibi Rina. "Halo?" jawabnya dengan hati-hati. "Liana, ini aku, Dian." Suara yang keras, bersemangat, dan sangat familiar menyambar telinganya. Liana hampir menjatuhkan teleponnya. Dian, sahabatnya sejak SMA, suara itu bagaikan oksigen segar yang ditiupkan ke dalam ruang tertutup penthouse. "Dian?" teriak Liana, tidak percaya. "Bagaimana kamu bisa dapetin nomormu?" "Gampang, aku nelpon Bibi Rina. Bilang aja mau ngasih surprise. Dia kasih nomor ini. Tapi dengerin, ini nomor siapa sih? Bikin penasaran aja. Bibimu cuma bilang ini nomor keluarga yang bisa dihubungin. Lo lagi di mana? Lo menghilang begitu aja. Liburan semester hampir selesai nih. Kerja di kopi pucuk juga berhenti tiba-tiba. Aku khawatir tahu." Semburan kata-kata Dian yang cepat dan belak-belakan membuat Liana pusing, tetapi juga membuatnya tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu ini, itu adalah suara kehidupan nyatanya, kehidupan yang ditinggalkannya. Aku baik-baik saja, Di," jawab Liana berusaha menenangkan suaranya. "Aku lagi tinggal sama keluarga jauh. Mereka butuh bantuan, jadi agak sibuk." "Keluarga jauh? Lo gak punya keluarga lain selain Bibi Rina? Jangan ngibul sama aku," sahut Dian curiga. "Suara lo juga aneh, kayak lagi di dalam gua. Lo pasti lagi ada masalah. Aku harus ketemu lo sekarang." "Enggak Dian, jangan. Aku udah di depan alamat yang Bibi Rina kasih." "Apa ini benar? Pratama Tower, lantai paling atas? Itu penthouse-nya Ardan Pratama, CEO itu? Lo jangan-jangan lagi kerja jadi PRT di sana? Itu kan berita besar. Aku tunggu di lobi. Kalau lo nggak turun dalam 5 menit, aku bakal teriak-teriak nama lo sampai seisi gedung dengar." Telepon diputus. Liana berdiri membeku, jantungnya berdebar kencang. Dian di sini, di lobi. Ini bencana. Ardan pasti marah besar jika tahu ada orang luar yang masuk tanpa izin, apalagi seseorang yang belak-belakan seperti Dian. Tapi
Dia merindukan Dian. Dia merindukan obrolan jujur, tawa lepas, dan seorang yang mengenalinya bukan sebagai Nyonya Pratama, tapi sebagai Liana. Dengan nafas tergesa, dia bergegas mencari Ibu Siska. Bu Siska, ada tamu untuk saya di lobi. Seorang teman, bisakah dia naik? Pinta Liana mencoba terdengar tenang. Ibu Siska mengerutkan kening. Tamu Nyonya? Tuan Ardan tidak mengizinkan. Ini penting, dia sahabat saya. Dia tidak akan pergi sampai bertemu saya, desak Liana, suaranya sedikit panik. Melihat kepanikannya dan mungkin mengingat perubahan sikap Ardan belakangan ini, Ibu Siska akhirnya mengangguk pelan. Baik, saya akan menginformasikan ke keamanan, tapi hanya 1 jam Nyonya. Dan tamu harus di area timur saja. Liana mengangguk lega. Terima kasih Bu Siska. Beberapa menit yang menegangkan kemudian, pintu penthouse terbuka dan Dian meledak masuk. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, seperti baru saja memasuki sebuah planet lain. Astaga Liana, apa yang terjadi di sini? Teriaknya. Suaranya bergema di lobi bermarmer. Dia memakai jeans robek, kaos band, dan tas ransel yang sudah usang. Kontras yang sangat mencolok dengan segala kemewahan di sekitarnya. Dia memeluk Liana erat-erat, lalu mendorongnya untuk memeriksanya dari ujung kepala sampai kaki. Lo baik-baik saja? Lo pingsan dan diculik oleh sugar daddy atau gimana? Kenapa lo di sini? Dan lo pakai baju apa itu? Itu sutra beneran ya? Itu mahal banget. Liana mencoba menenangkan. Di, pelan-pelan. Aku baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Baik-baik saja? Lo tinggal di penthouse mewah Ardan Pratama. Lo yang dulu numpang angkot aja ngocek, protes Dian. Masih tidak percaya. Dia berjalan berkeliling, menyentuh vas marmer, matahari yang terbuat dari logam. Matanya semakin besar. Ini gila, ini beneran gila. Liana membawanya ke ruang santainya di area timur, berusaha menjauhkannya dari area pribadi Ardan. Dia memesan teh dan kue, sesuatu yang membuat Ibu Siska mengangkat alis, tetapi tetap dilayani. Duduk di sofa lembut, Dian akhirnya mulai tenang. Sekarang cerita dari awal, jangan ada yang disembunyiin. Apa hubungan lo sama Ardan Pratama? Liana menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya tentang pernikahan kontrak, wasiat, dan penyakit bibirina. Itu terlalu berbahaya. Tapi dia juga tidak bisa berbohong kepada sahabatnya. Aku menikah dengannya di, ucap Liana akhirnya, suaranya pelan. Diam, lalu, hah? Teriak Dian melompat dari tempat duduknya. Menikah? Lo sama Ardan Pratama? Itu dingin kayak es. Yang itu kapan? Kenapa? Kok aku gak dibilang? Diam di, bisik Liana, melihat ke arah pintu dengan cemas. Ini rumit, pernikahan yang terburu-buru atas alasan keluarga. Itu sebabnya aku tidak bisa memberitahu siapapun, bahkan kamu. Dian menatapnya, wajahnya berubah dari kaget menjadi khawatir. Dia duduk lagi, mendekatkan diri pada Liana. Liana sayang, lo dipaksa, diancam, bilang sama aku. Suaranya sekarang lembut penuh kekhawatiran. Tidak seperti itu. Cepat-cepat Liana membela, meski itu tidak sepenuhnya benar. Dia baik dalam caranya sendiri. Dia memberiku ini semua. Dia melambaikan tangannya ke sekitar ruangan. Dia membiayai kuliahku dan dia membantu Bibi Rina. Membantu Bibi Rina? Gimana caranya? Tanya Dian curiga. Dia membiayai pengobatannya.
Jawab Liana berusaha tidak berbohong. Dian memandangnya lama, matanya yang tajam seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Liana. Dia adalah orang yang paling tidak percaya pada hal-hal yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Lo bohong, ujarnya akhirnya pelan. Ada sesuatu yang lo sembunyiin. Lo tahu, lo pelukis yang bagus, tapi lo aktor yang payah. Wajah lo cerah, tapi mata lo sedih. Lo pakai baju mahal, tapi lo kayak lagi pakai kostum. Ini bukan lo, Liana. Apa yang sebenarnya terjadi? Air mata mulai menggenang di mata Liana. Pertahanannya runtuh. Dian mengenalinya terlalu baik. Aku tidak bisa cerita, Di. Aku sungguh tidak bisa. Isaknya menundukkan kepala. Tapi tolong percaya aku. Aku melakukannya untuk alasan yang baik, untuk Bibi Rina. Dian memeluknya erat. Oke sayang, aku percaya lo. Tapi dia menarik nafas. Aku gak percaya dia. Orang kayak gitu gak melakukan sesuatu tanpa alasan. Hati-hati ya, janji. Liana mengangguk, melepas lelah di bahu sahabatnya. Janji. Mereka menghabiskan sisa waktu dengan berbicara tentang hal-hal lain, tentang kampus, tentang teman-teman lama, tentang rencana Dian untuk membuka studio desain kecil. Bagi Liana itu adalah penawar racun untuk kesepiannya. Tertawa bersama Dian terasa seperti kembali menjadi diri sendiri, meski hanya untuk sesaat. Tepat setelah 1 jam, Ibu Siska muncul untuk mengingatkan mereka dengan halus bahwa waktunya sudah habis. Dian berdiri. Oke, aku pergi. Dian memeluk Liana lagi. Lo tahu nomor gue? Telepon gue kapan aja. Jangan melupakan gue ya. Dan ingat, apapun yang terjadi, gue ada di sini untuk lo. Terima kasih, Di. Bisik Liana berusaha tidak menangis. Setelah Dian pergi, penthouse terasa lebih sunyi dan lebih besar dari sebelumnya. Namun kunjungan itu meninggalkan kehangatan yang bertahan. Sore itu Ardan pulang lebih awal. Dia langsung tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu? Tanyanya meletakkan tas kerjanya. Ibu Siska bilang kamu ada tamu. Liana mengangguk gugup. Sahabatku Dian, dia khawatir karena lama tidak melihatku. Ardan mengernyit. Kamu tidak memberitahunya tentang situasi kita? Tidak, tentu saja tidak, jawab Liana cepat. Aku hanya bilang kita menikah dan ini untuk alasan keluarga. Ardan mengamatinya. Dan dia percaya? Tidak terlalu. Akui Liana. Tapi dia percaya padaku. Ardan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, tapi lain kali beritahu saya dulu sebelum mengundang orang ke sini. Ini adalah rumah saya. Itu adalah peringatan, tapi disampaikan dengan lebih halus dari biasanya. Aku mengerti, maaf, kata Liana. Mereka makan malam dengan tenang, tapi kemudian Ardan bertanya, dia, sahabatmu itu seperti apa? Pertanyaannya mengejutkan Liana. Dia tidak pernah menanyakan tentang teman-temannya. Dia belak-belakan, jujur, lucu. Dia seorang desainer grafis yang berbakat, jawab Liana tersenyum kecil. Belak-belakan, ulang Ardan sepertinya mempertimbangkan kata itu. Itu bisa berbahaya. Tapi itu juga bisa berarti setia dan tidak berpura-pura, balas Liana dengan sedikit keberanian. Ardan tidak menjawab, tapi dia juga tidak menyangkal. Keesokan harinya, Liana merasa lebih berani. Kunjungan Dian memberinya kekuatan. Dia memutuskan untuk menjelajahi penthouse lebih jauh. Kali ini dengan rasa ingin tahu yang tulus, bukan karena kebosanan. Dia menemukan sebuah ruangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, tersembunyi di balik sebuah panel kayu yang nyaris tidak terlihat di perpustakaan. Dengan hati-hati, dia mendorongnya dan itu terbuka. Di dalamnya adalah sebuah ruangan kecil yang berdebu, jelas tidak pernah dibersihkan oleh Ibu Siska.
Itu seperti sebuah kapsul waktu. Ada sebuah piano tua yang ditutupi terpal, beberapa kotak berdebu, dan rak yang berisi album foto. Dengan hati berdebar, Liana membuka album pertama. Itu berisi foto-foto Ardan kecil. Dia tersenyum, mengendarai sepeda, bermain di taman. Ada foto-foto dengan ayahnya yang terlihat tegas tetapi bangga. Dan ada foto-foto dengan seorang wanita cantik dengan mata yang lembut dan senyum yang hangat, ibunya. Tidak ada potongan di sini. Di sini keluarganya utuh dan tampak bahagia. Liana membalik halaman. Perlahan, senyum di foto-foto itu mulai menghilang. Ekspresi Ardan kecil menjadi lebih serius. Ibunya mulai terlihat lebih kurus dan lebih sedih. Lalu di halaman terakhir, ada sebuah foto potret keluarga yang terakhir. Ardan mungkin berusia 10 tahun. Dia berdiri kaku di antara orang tuanya. Ayahnya terlihat marah. Ibunya memandang ke kejauhan, matanya kosong. Di sudut foto tertulis dengan tinta yang sudah memudar, Agung Sari Ardan 2001 terakhir. Sari itu nama ibunya. Liana merasakan sakit yang dalam di hatinya. Dia mulai memahami kekecewaan Ardan, ketidakpercayaannya pada cinta. Kedinginannya semuanya berakar dari sini, dari keluarga yang hancur ini. Dia tidak mendengar langkah kaki yang mendekat. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Ardan mengguntur di ruangan kecil itu, penuh dengan kemarahan dan sesuatu yang lain, rasa sakit. Dia berdiri di pintu, wajahnya pucat, matanya menyala dengan amarah yang lebih dalam dan lebih pribadi daripada yang pernah dilihat Liana. Liana terkejut, menjatuhkan album foto itu. Aku tidak sengaja menemukan ruangan ini. Ini adalah area privat, hardiknya. Suaranya bergetar. Dia melangkah masuk, mengambil album foto itu dengan gerakan kasar. Memeluknya seperti sebuah harta karun yang hampir dicuri. Apakah kamu tidak bisa menghormati batas? Apakah kamu pikir karena kamu adalah istri saya, kamu memiliki hak atas semua yang ada di sini, bahkan kenangan saya? Aku hanya ingin mengerti, Ardan, balas Liana. Kali ini tidak takut. Air matanya mengalir. Aku ingin mengerti mengapa kamu seperti ini. Aku melihat fotonya, ibumu. Dia sangat cantik. Apa yang terjadi? Jangan sebut dia, raung Ardan. Dan untuk pertama kalinya, Liana melihatnya benar-benar kehilangan kendali. Rasa sakit yang mentah terpancar dari setiap pori-porinya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Dia meninggalkan kami. Dia meninggalkan saya untuk mengejar kekayaan yang lebih besar. Dia memilih uang daripada anaknya sendiri. Itulah yang dilakukan wanita seperti dia. Seperti dia tiba-tiba berhenti. Matanya terbuka lebar, menyadari bahwa dia hampir mengatakan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Hanya berdiri di sana, terpana oleh luapan emosinya. Dia melihat pria di depannya bukan sebagai CEO yang perkasa, tetapi sebagai seorang anak laki-laki yang terluka, yang masih berusaha memahami mengapa ibunya pergi. Ardan, bisiknya mendekat. Jangan, desisnya mundur. Semua kerapuhan yang baru saja ditunjukkannya lenyap, digantikan oleh dinding yang lebih tebal dan lebih dingin dari sebelumnya. Keluarlah sekarang, dan jangan pernah masuk ke sini lagi. Liana mengangguk. Hancur, dia berjalan keluar, dan pintu panel ditutup dengan keras di belakangnya, mengunci rahasia dan rasa sakit Ardan sekali lagi. Malam itu mereka tidak makan malam bersama. Liana mendengar dia pergi dan pulang larut. Dia berbaring di tempat tidurnya, memandangi langit-langit. Dia marah pada dirinya sendiri karena melanggar privasinya, tetapi juga marah pada Ardan karena menyembunyikan rasa sakitnya dan memproyeksikannya padanya.
Tapi yang paling kuat, dia merasa sedih. Sedih untuk anak laki-laki yang ditinggalkan itu. Sedih untuk pria yang tumbuh dengan percaya bahwa cinta itu bersyarat dan dapat dibeli. Dan sekarang mengerti bahwa sangkar emasnya bukan hanya untuknya, itu juga untuk Ardan. Dia mengurung dirinya sendiri di dalamnya, terlindung dari dunia yang pernah menyakitinya, tetapi juga terisolasi dari segala kemungkinan untuk disembuhkan. Pertengkaran mereka adalah sebuah bencana, tapi itu juga merupakan terobosan. Dia telah melihat di balik topeng, bahkan hanya untuk sesaat. Dan apa yang dilihatnya bukanlah seorang monster, tetapi seorang yang terluka. Dia memutuskan sesuatu. Dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan menjauh. Dia akan mencoba dengan caranya sendiri untuk menunjukkan padanya bahwa tidak semua wanita seperti ibunya, bahwa dia bisa dipercaya. Keesokan paginya, dia bangun lebih awal. Dia membuat sarapan untuknya, telur dadar sederhana, dan roti panggang. Sesuatu yang mungkin tidak sempurna menurut standar Ibu Siska, tetapi dibuat dengan tangannya sendiri. Ketika Ardan turun, dia terkejut melihat meja yang sudah ditata dan Liana menunggunya. "Aku minta maaf karena memasuki ruanganmu," ucap Liana, menatapnya langsung. "Itu salah, tapi aku tidak menyesal karena akhirnya aku mengerti." Ardan memandangnya. Wajahnya masih dingin, tetapi tidak lagi marah. Dia duduk, dia melihat telur dadarnya. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia mulai makan. Itu bukanlah rekonsiliasi, tapi itu adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih nyata daripada pernikahan kontrak mereka. Itu adalah awal dari sebuah pengertian. Dan untuk kedua mereka, sangkar itu tiba-tiba terasa tidak terlalu kokoh lagi. Bersambung.